keturunan Bani Umayyah Abdul Muthalib, ya, keturunan yang sangat disegani karena Abdul Muthalib adalah merupakan orang yang pertama kali menemukan sumur Zam-Zam yang sudah ratusan tahun terkubur hilang dari dasar bumi ini dan ditemukan oleh Abdul Muthalib dalam sebuah mimpi, ya, sehingga beliau menjadi orang yang sangat terkenal dan disegani karena memiliki jasa bisa menemukan sumur Zam-Zam kembali. Dengan kondisi itu, orang-orang Quraisy yang melihat Nabi Muhammad ini sebagai cucu dari Abdul Muthalib, sehingga tidak berani intimidasi secara fisik nyata, ya, paling hanya dicemooh, dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, ya, dikatakan yang macam-macam, sehingga hanya sebatas ucapan-ucapan, tidak melalui intimidasi fisik. Karena memang waktu itu juga Nabi dilindungi oleh seorang pamannya yang bernama Abu Thalib, yang pada akhirnya Abu Thalib juga meninggal dalam kondisi jahiliyah, tidak mau memeluk agama Islam. Tetapi beliau sebagai pamannya Nabi yang membantu dan melindungi Nabi, sehingga orang-orang Quraisy tidak berani menjamah, mendekati atau menganiaya kepada Nabi kita. Sampai beberapa tahun kemudian, Bapak Ibu, di akhir perjalanan kerasulan Nabi di kota Mekah ini, ternyata Abu Thalib tidak panjang umur, alias meninggal dunia. Kemudian tidak lama kemudian lagi juga istrinya Nabi tercinta, Ibu Khadijah, juga meninggal dunia. Sehingga otomatis Nabi sudah tidak memiliki pelindung lagi, sudah tidak memiliki jaminan keamanan lagi ketika pamannya yang bernama Abu Thalib itu meninggal dunia. Suatu ketika, Bapak Ibu, orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, As bin Wa'il, ya, kemudian beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang memiliki pengaruh besar di sini, mereka bermusyawarah, ya, untuk menentukan langkah ke depan terhadap Muhammad yang dianggap oleh mereka sebagai pemecah belah umat di kalangan Quraisy itu sendiri. Di suatu gedung namanya Darun Nadwah, ada sebuah gedung pertemuan orang-orang Quraisy namanya Darun Nadwah. Mereka merencanakan bermusyawarah untuk menangkap Muhammad hidup atau mati. Hanya disepakati malam nanti kita tangkap saja Muhammad hidup atau mati. Di malam harinya, Bapak Ibu, Nabi kita sedang akan beranjak tidur, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, pergilah kamu dari rumahmu ini, karena di luaran sana orang-orang sudah mengepung rumahmu dan akan menangkapmu hidup atau mati. Ternyata begitu dilihat, ternyata betul, Bapak Ibu, di luaran rumah Nabi itu sudah banyak orang-orang Quraisy yang menggunakan senjatanya untuk menangkap Nabi hidup atau mati. Kemudian Nabi mengambil pasir yang ada di lantai rumahnya, karena zaman itu rumahnya masih berbentuk pasir lantai, ya, tanah, ya. Diambillah pasir, kemudian disebarkan keluar. Ternyata orang-orang yang mengepung itu tertidur, Bapak Ibu, sehingga Nabi leluasa keluar dari rumahnya, dan tempat tidurnya Nabi sementara waktu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Seakan-akan Nabi masih tidur di situ, padahal sebenarnya sudah berganti Ali bin Abi Thalib sebagai sepupunya Nabi. Kemudian Nabi bertemu dengan sahabatnya, sahabat terbaiknya, yaitu Abu Bakar, di suatu tempat, dan kemudian beliau berdua memutuskan untuk meninggalkan kota Mekah, dan untuk mencari amannya beliau mendaki sebuah gunung, Jabal Sur, ya, ketinggiannya kurang lebih sekitar 600 meter. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ketinggian Jabal Sur. Ternyata di dalam atau di atas Jabal Sur itu terdapat sebuah gua kecil, ya, sebuah gua kecil yang di dalam hadis dijelaskan, seandainya ada 3 orang yang masuk ke dalam gua Sur, niscaya salah satu punggungnya akan terlihat dari luar. Artinya saking kecilnya gua itu, sehingga kalau diisi 3 orang itu sudah tidak muat, ya, tidak bisa menutupi semuanya. Masih ada yang terlihat sebagian
punggungnya atau sebagian anggota badannya. Nah, saking kecilnya gua itu, masuknya saja Bapak Ibu itu harus sambil merunduk ya, tidak bisa seperti gambaran kita gua di Indonesia yang besar-besar, lebar-lebar, ke dalam itu enggak ya, hanya sebatas celah batu di sini ya, celah batu, kemudian dianggap itu sebagai gua. Kemudian Nabi bersembunyi di sana Bapak Ibu dalam beberapa kurun waktu, dan pagi harinya menjelang siang seperti ini beberapa orang Quraisy sudah ada yang sampai di atas Jabal Sur juga. Tapi qadarullah, waktu itu Abu Bakar ya sudah ketakutan. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 40. Bapak Ibu silakan buka Al-Qur'annya. Mungkin yang di handphonenya itu ada Al-Qur'annya, silakan dibuka, tentang bersembunyinya Nabi di Gua Sur, yaitu dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 40. Abu Bakar sudah ketakutan Bapak Ibu, karena sudah orang-orang Quraisy sudah akan menangkap Nabi. Jadi sebenarnya Abu Bakar itu tidak mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan Nabi bila tertangkap. Tetapi Allah melindungi Bapak Ibu dengan menjelmakan dua malaikat. Allah mengutus dua malaikat, kemudian diserupakan dua burung merpati yang sedang membuat sarang, kemudian bertelur dan mengerami telurnya di situ. Ketika di atas orang-orang Quraisy itu sudah naik ke atas dan mendekati gua yang dimaksud, Gua Sur itu, burung merpati yang aslinya adalah dua malaikat itu terbang meninggalkan telurnya dan sarangnya. Sehingga mereka berpikir, wah di sini tidak ada orang ini, karena kalau ada orang pasti burung merpati ini sudah terbang dari tadi. Padahal Nabi dan Abu Bakar berada di bawahnya Bapak Ibu, di bawah gua yang persis di telapak kakinya orang-orang Quraisy yang saat itu sedang mengejar Nabi. Kemudian tidak berlama-lama mereka, karena dianggap Nabi tidak berada di situ, sedangkan Abu Bakar dan Nabi yang ada di bawahnya sudah gemetaran. Kemudian Allah mengutus, atau ucapannya Nabi termasuk dimasukkan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, tidak usah takut, Allah bersama kita. Pasti Allah memiliki cara untuk menyelamatkan kita. Ternyata betul Bapak Ibu, orang Quraisy tidak berlama-lama di sana, dan akhirnya Nabi diselamatkan dengan bersembunyi di Jabal Sur tersebut. Kurang lebih sekitar 3 hari ya, 3 hari Nabi berada di Jabal Sur, bersembunyi, menunggu sampai betul-betul orang-orang Quraisy itu tidak mengejar lagi. Dianggap Nabi sudah menjauh. Untuk makan selama beberapa hari di Jabal Sur itu, atau di Gua Sur itu, Abu Bakar memerintahkan seorang budak untuk mengembala kambingnya di dekat areal gua tersebut, sehingga susunya bisa diperah dan digunakan Nabi untuk minum susunya. Adapun untuk makan, Abu Bakar memerintahkan putrinya yang bernama Asma binti Abi Bakrin untuk menyiapkan makanan dan dibawa naik untuk dikonsumsi selama bersembunyi di Jabal Sur. Jabal Sur adalah merupakan tolak ukur seandainya Nabi tertangkap di sana, Bapak Ibu. Seandainya Nabi tertangkap di sana, pastinya selesai sudah Islam dan tidak akan mungkin bisa berkembang lagi. Karena orang-orang yang ada di kota Mekah ini semuanya terintimidasi. Tidak ada yang berani melawan kekuatannya dan pengaruhnya Abu Jahal CS di sini. Sehingga tumpuannya hanya Nabi. Seandainya Nabi tertangkap kala itu, selesai sudah Islam kala itu. Tetapi Allah mengqadar lain, Allah memberikan jalan keluar, dan kemudian Nabi bisa diselamatkan hanya dengan 2 ekor burung merpati. Sehingga orang-orang Quraisy tidak berlama-lama di sana. Diceritakan Bapak Ibu dalam hadis tentang cerita Gua Hira itu, seandainya salah satu dari orang Quraisy menundukkan sedikit kepalanya ke bawah saja, niscaya
mereka akan melihat salah satu tubuhnya Nabi atau tubuhnya Abu Bakar. Dilalah itu loh, mereka enggak melongok ke bawah. Mereka melihatnya ke atas, ke jauh, kemana-mana, mencari kemana-mana, matanya menjauh, tidak menunjuk ke bawah, tidak menuju ke arah bawah. Seandainya menuju ke arah bawah, niscaya tubuhnya Nabi atau Abu Bakar terlihat dari gua Sur tersebut. Ketika mereka meninggalkan gua tersebut, Nabi tetap berada di sana. Bahkan suatu ketika Abu Bakar itu tersengat kalajengking yang hidup di gua tersebut, saking kuat bisanya sehingga Abu Bakar itu sampai panas dingin, demam, dan meneteskan air mata. Dan waktu itu Nabi sedang tidur berada di pangkuannya Abu Bakar. Ketika tetesan air mata itu jatuh di wajahnya Nabi, baru Nabi terbangun. Melihat Abu Bakar sudah gemetaran, menggigil, diketahui bahwasanya beliau terkena sengatan kalajengking. Bapak Ibu di sebelah kanan, halo, boleh kalau bisa, tapi ada kanan. Bapak Ibu di sebelah kanan kita, yang gunung yang paling tinggi itu adalah tempatnya Nabi bersembunyi di atas. Di mana tempatnya? Paling ujung, paling atas itu. Paling atas itu ada gua kecil yang kemungkinan juga kita tidak bisa ke sana kayaknya ini. Kalau ada yang mau ke sana silahkan, nanti kami tunggu di hotel, pulang sendiri. Bapak Ibu, ini karena kita tidak dapat parkiran dan gua Sur juga sudah terlihat cukup dari sini, insya Allah kita tidak usah turun ya. Kita lanjut saja. Kalau seandainya ada parkiran kita bisa turun, tapi kalau seandainya tidak ada, kemungkinan kita tidak bisa turun karena posisinya sudah rapat sekali. Bisa nggak Pak? Oh bisa kayak ini kanan. Memang posisi agak sedikit berdebu Bapak Ibu. Posisinya di atas sana, Bapak Usurnya bisa dilihat. Nabi umurnya waktu itu sudah 53 tahun Bapak Ibu. Mendaki setinggi itu untuk menyelamatkan diri agar tidak terkejar oleh orang-orang Quraisy kala itu. Bapak Ibu, saya tawarkan mau turun atau tidak? Tidak. Hah? Enggak. Nggak usah? Enggak. Oh nggak usah. Ya udah, kalau nggak usah kita lanjut ya. Pertama berdebu, yang kedua panas, dan yang ketiga kita sedang puasa. Tempatnya berdebu Bapak Ibu, karena terkena knalpot bis, debunya itu langsung menyebar kemana-mana. Nah ini Jabal Sur Bapak Ibu bisa dilihat dari ketinggian. Kita lanjut ceritanya. Silakan yang mau difoto, mau melihat Jabal Sur, nah silakan. Nah itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 40 tentang perjalanan Nabi bersama Abu Bakar di Jabal Sur. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah dirasa aman ya, Bapak Ibu, ternyata dianggap cukup kurang lebih sekitar 3 harian ya Nabi berada di Jabal Sur, bersembunyi di sana, selama 3 hari bersama Abu Bakar di sana, serasa cukup aman. Kemudian Nabi mengajak kepada Abu Bakar untuk turun dan dibantu oleh seorang Badui. Badui itu seorang penduduk asli sini yang tahu jalan menuju ke kota Madinah dengan aman, sehingga Nabi akan melaksanakan hijrah bersama Abu Bakar. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu ya, hijrahnya Nabi di kota Madinah ya, perlu diingat nih, hijrahnya Nabi di kota Madinah itu tidak seperti bayangan kita ya. Jadi hijrahnya Nabi ke Madinah itu pertama bersama Abu Bakar, keluarganya semua ditinggal semua. Kemudian baru setelah Nabi sampai di sana, baru keluarga-keluarganya, terus sahabat-sahabat yang lain juga ikut ke sana.
Dan mereka juga tidak dalam kondisi aman, ya. Yang dalam kondisi aman itu hanya Umar bin Khattab saja, yang tidak diintimidasi oleh orang-orang Quraisy karena tidak berani, karena keperkasaannya dan ketangguhannya Umar bin Khattab di dalam urusan berkelahi, sehingga orang-orang Quraisy itu nggak berani. Bahkan orang-orang Quraisy ditantang oleh Umar bin Khattab, seandainya kalian ingin kehilangan keluarganya, kehilangan suaminya, kehilangan bapaknya, kehilangan anaknya, cegat saya ketika saya hijrah. Sehingga mereka tidak berani mencegat Umar bin Khattab. Adapun yang lainnya semuanya terintimidasi, termasuk Nabi sendiri dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy, akhirnya sampai tiba di kota Madinah. Dan sebelum tiba, Bapak Ibu, juga tidak mulus begitu saja. Kemudian orang-orang Quraisy membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor onta. Ternyata 100 ekor onta itu harganya sangat mahal. Sekarang pun pasti miliaran harganya. Kemudian semua orang berlomba-lomba untuk menangkap Nabi, Bapak Ibu. Orang-orang Quraisy itu berlomba-lomba untuk menangkap Nabi. Bagaimana caranya agar Nabi bisa tertangkap? Termasuk adalah salah satu seorang yang bernama Suraqah bin Malik, ahli di dalam mencari jejak. Jadi Suraqah bin Malik itu punya keahlian bisa mencari jejak. Dia sangat ahli dengan mencari jejak. Ini diberikan kefadolan bisa mencari jejak. Orang lain nggak bisa menemukan, dia bisa menemukan. Ternyata betul, Bapak Ibu, ketika Nabi sedang berjalan, yang bisa menemukan Nabi dan Abu Bakar hanya Suraqah bin Malik. Tapi ketika mendekat ke Nabi, kuda yang ditunggangi oleh Suraqah bin Malik itu kemudian amblas ke bumi. Padahal secara logika tanah di sini tidak mungkin kuda itu bisa kakinya masuk ke tanah, karena jangankan kaki kuda, air saja sulit masuk kalau hujan ke tanah, karena semuanya bebatuan, pasirnya juga pasir keras dan bebatuan keras. Tetapi qadarullah, kuda yang ditunggangi oleh Suraqah bin Malik ini terjerembab masuk, sehingga Suraqah bin Malik ini sibuk menggali atau mengupayakan kudanya untuk bisa mengejar Nabi lagi. Begitu kudanya sudah terangkat, dia ngejar lagi, ketemu Nabi lagi. Kemudian kudanya juga masuk ke dalam tanah lagi sampai 3 kali, Bapak Ibu. Setelah 3 kali baru Nabi berkata, "Wahai Suraqah, biarkan saya menuju ke kota Madinah, dan seandainya engkau membiarkan saya, engkau akan bisa memakai mahkotanya Raja Qaisar." Waktu itu Suraqah masih kufur, Bapak Ibu, belum Islam. Sehingga kala itu dengan izin Allah dilunakkan hatinya Suraqah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Dia tidak membantah dan dia membiarkan Nabi meninggalkan dirinya. Bahkan dia ketika bertemu orang-orang Quraisy yang ingin mengejar Nabi di arah yang sama, Suraqah bin Malik, dia berkata, "Kalian jangan mengejar Muhammad ke arah sini, karena Muhammad tidak berada di sini. Kalau seandainya Muhammad berada di sini, sudah aku duluan yang menemukannya. Cari ke tempat yang lain." Sehingga jalur itu tidak ada satupun orang Quraisy yang menyusul Nabi, mengejar Nabi selain Suraqah bin Malik tersebut. Sehingga Nabi akhirnya selamat di kota Madinah dan akhirnya mengembangkan Islam di kota Madinah dan sampai seperti Islam seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita akan menuju ke Jabal Rahmah atau ke Arafah, tempat di mana pelaksanaan ibadah haji berlangsung bagi umat Islam yang akan mengerjakan ibadah haji di seluruh dunia. Dan insya Allah nanti ibadah haji pada tahun ini akan berada di bulan 5, insya Allah, bulan 6 ya, insya Allah ya, awal bulan Juni, insya Allah. Di awal bulan Juni akan dilaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu, Arafah adalah tempat yang sangat mustajab digunakan untuk berdoa,
tetapi hanya dalam 1 tahun itu 1 hari, yaitu pada saat jamaah haji berwukuf di sana. Adapun hari-hari biasa seperti sekarang ini, Arafah ya tidak ada istimewanya seperti tanah-tanah yang lain. Dan tanah Arafah juga sudah merupakan tanah di luar tanah haram, ya, bukan masuk tanah haram lagi. Nah, sehingga itu sudah merupakan tanah halal. Mungkin Bapak Ibu juga bingung, kok ada tanah halal, ada tanah haram, gitu ya. Di kota Makkah ini Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim membuat Baitullah, ya, terus kemudian Ibrahim juga membuat hudud atau membuat batas mana tanah yang haram, mana tanah yang halal. Tanah yang haram itu maksudnya adalah tanah yang pohonnya, tumbuhannya, ya, terus kemudian hewannya tidak boleh diburu, tidak boleh diburu, dan juga tidak boleh digunakan untuk had, untuk menghad atau mengkisos orang di kawasan tanah haram. Di depan ini Bapak Ibu nanti ada batas antara tanah halal dan tanah haram. Nah, di depan nanti terlihat ada tugu yang menandakan tanah itu sudah masuk ke tanah haram atau sudah keluar ke tanah haram. Kalau nanti di depan ada tugunya, nanti bisa kita tunjukkan. Kalau di depan sana ada tugunya nanti, dan itu sudah menandakan tanah itu adalah merupakan tanah yang halal. Dan di sini Bapak Ibu masih tanah haram, sehingga seandainya Bapak Ibu sholat 1 rakaat, maka juga sama pahalanya sebanding dengan 100.000 sholatan ketika dikerjakan di Indonesia, karena memang masih tanah haram. Bapak Ibu, di depan ini ada tugu. Lihat di depan. Ini ada tugu, adalah batas tanah halal dan tanah haram. Ini sebelah kanan. Ini batasnya. Nah, di sini sudah masuk ke tanah halal. Kalau Bapak Ibu sholat di sini, maka pahalanya sama seperti sholat di Indonesia. Tidak ada lipatan tanah haramnya. Kemudian di depan sana, di sebelah kanan, Bapak Ibu, di depan sebelah kanan nanti terlihat gedung bangunan dan ada masjidnya. Itu adalah Universitas Ummul Qura. Kalau Bapak Ibu ingin menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan anaknya di Ummul Qura, ini kampusnya salah satunya. Kampus terbesarnya di sini. Ini sebelah kanan. Ini adalah kampus Ummul Qura. Ini areal kampusnya Bapak Ibu. Silakan. Di sebelah kanan ini terus sampai ke ujung sana, luas sekali. Dan di dalamnya ada mes, ada asrama mahasiswanya, sehingga mahasiswa terisolir di sini. Kalau keluar dia harus izin seperti layaknya mahasiswa yang lain. Ini Bapak Ibu kampus Ummul Qura. Ini kalau yang ingin lihat dan ingin menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya di sini, nah ini kampusnya Universitas Ummul Qura. Besar sekali kampusnya. Nah, ini yang sebelah belakang ini adalah merupakan mesnya, ya, mes kampusnya. Luar biasa luasnya Ummul Qura. Moza besok sekolah di sini, Moza.
terlihat dari tanahnya ya. Tetapi pembangunan berjalan terus. Bapak Ibu, di depan kita ini adalah kawasan Arafah, kawasan di mana jamaah haji seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji harus wukuf di sini. Dalam hadis dijelaskan al-hajju Arafah, haji adalah harus berada di Arafah. Ya, batas mulai wukufnya atau mulai berada di sini adalah saat mulai tergelincirnya matahari atau saat zawalus syamsi, yaitu pada saat waktu zuhur. Nah, ini sebelah kanan Bapak Ibu, ini adalah merupakan areal di mana jamaah haji seluruh dunia berada di sini, wukuf di sini. Dan nanti dibuatkan tenda oleh pemerintah Saudi, tenda-tenda sebagai tempat berteduhnya jamaah haji yang baik laki-laki maupun wanita semuanya berada di sini. Kita berdoa, kita doakan mudah-mudahan yang ada di bis ini yang belum bisa melaksanakan haji segera bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Dan yang sudah berhaji bisa kembali berhaji. Amin. Amin. Batasnya itu Bapak Ibu di sebelah kanan yang ada tulisan kuning-kuning itu, papan tulis kuning itu gede itu adalah batasnya. Kalau di sini belum masuk Arafah. Jadi harus berada di dalam tulisan kuning tersebut. Kalau Bapak Ibu wukufnya di sini, maka hajinya tidak sah dengan sendirinya. Karena al-hajju Arafah, haji harus berada di dalam Arafah, dan Arafah itu sudah ditentukan mana yang boleh digunakan wukuf dan mana yang tidak boleh digunakan untuk wukuf, atau mana yang sahnya untuk berhaji dan mana yang tidak sahnya apabila digunakan untuk berhaji. Kemudian Bapak Ibu, di area Arafah ini terdapat sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang. Disitulah nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa bertemu. Bapak Ibu, sebelah kanan ini adalah jalur Haji Masyan. Nah, ini jalur Haji Masyan yang merah-merah ini Haji Masyan. Haji yang dari Mekah, dari hotel seperti kita, jalan kaki menuju ke sini. Jalan kaki hajinya, tidak rokiban, tidak naik kendaraan. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu, yang ada menara-menaranya itu adalah Masjid Namiro. Masjid Namiro, masjid atau dulu pernah digunakan oleh Nabi. Tempat tersebut dulunya pernah digunakan oleh Nabi untuk bermalam, ya, sebelum menjelang wukuf. Dan karena waktu itu Nabi adalah hajinya Haji Akbar, karena wukufnya di hari Jumat, maka disebut sebagai Haji Akbar. Maka Nabi mengerjakan khutbah Arafahnya di tempat tersebut, kemudian mengerjakan sholat duhur dan asar di jamak qashar. Bapak Ibu, kalau hajian, ya, kalau hajian kemudian bertemu dengan hari Jumat pada saat wukufnya, maka tidak dilaksanakan sholat Jumat, tetapi dilaksanakannya sholat duhur di jamak qashar. Walaupun mukimin sendiri, ya, walaupun mukimin sendiri juga sunnahnya di jamak dan qashar. Walaupun tidak dalam keadaan musafir, asli orang sini, maka ketika hajian bertepatan dengan hari Jumat,
maka tidak mengerjakan sholat Jumat, tetapi sholatnya zuhur dan asar di jamak qashar. Bapak Ibu, ini kita sudah masuk areal Arafah. Ini ada yang ada tulisan kuning ini di depan kita. Ini berarti sudah menandakan kita masuk ke areal Arafah. Dan di sini di kanan kiri Bapak Ibu lah. Di sini kalau pas hajian dibangun tenda-tenda di mana jamaah haji berwukuf atau berdiam diri berdoa, karena ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa, sehingga jamaah diupayakan untuk berdoa di sini. Kurang lebih waktunya kalau yang bisa wukufnya dari menjelang zuhur, maka harus keluar dari Arafah ini atau boleh keluarnya dari Arafah ini setelah terbenamnya matahari. Tapi kalau ternyata tersasar atau karena suatu hal kemudian kok masuknya sudah setelah terbenamnya matahari, maka tidak ada ketentuan waktunya. Yang penting sudah masuk ke Arafah, walaupun 1 menit, 1 jam atau 2 jam, pokoknya hitungan menit atau hitungan jam, sudah boleh kemudian melanjutkan ke Musdalifah. Dan batasan akhirnya diterimanya atau sahnya ibadah haji seseorang wukuf di Arafah ini maksimal pagi hari sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh sudah di sini berarti boleh. Tapi kalau nyasar atau salah jalan atau bagaimana setelah azan subuh baru sampai sini, maka hajinya gagal dengan alasan apapun. Nggak bisa dekat. Bapak Ibu, sekarang kita posisinya ya oleh pemerintah Saudi, karena ini juga ada sedang pembangunan proyek-proyek ya. Ini kita tidak bisa mendekat ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu kalau dari sini kurang lebih sekitar 1 kilo Bapak Ibu. Dan sekarang juga sudah tidak boleh naik lagi karena ulah para peziarah. Batu-batunya ditulisi macam-macam ya, dicoret-coret, sehingga akhirnya oleh pemerintah Saudi dilarang untuk naik. Jadi hanya berada di halaman. Tapi kalau kita dari sini, dari titik kita di sini menuju ke Arafah, ke ke Jabal Rahmah, ke depan sana kurang lebih sekitar 1 kilo lebih ya. Nah, silahkan saya tawarkan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ke sana jalan kaki hanya melihat Jabal Rahmah, dan kita bisa melihat dari dekat. Dan ini kita coba upayakan cari tempat parkiran yang terdekat. Insya Allah mudah-mudahan dapat yang terdekat. Sama ya Pak. Kondisi kita juga sedang berpuasa, dan kalau haus nggak bisa minum. Hampir nggak ada yang jalan-jalan di samping jalan. Ini ditawari nggak ada yang nggak ada yang jalan-jalan di samping jalan orang Arabnya. Orang Arabnya. Kita ditawari tapi kan nggak pada mau. Itu maju tadi masuk. Oh, jalan sini ada kelihatan spekulatif di luasnya. Baik Bapak Ibu, kita turun, barangkali ada yang mau belanja juga di sana ada tempat pembelanjaan. Kita turun mungkin juga tidak sampai ke Jabal Rahmah, atau mungkin sampai Jabal Rahmah kita lihat nanti situasinya di bawah. Yuk, barangkali ada yang mau turun. Nah, kita karena waktunya cukup agak sedikit lama di sini kita. Silakan Bapak Ibu turun dulu.